Sebelumnya perkenalkan kami dari kampus IAIN Curup dari program studi ekonomi syariah, fakultas syariah dan ekonomi Islam. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya, Enda Niken Putri, dan saya ditemani oleh kedua rekan saya yaitu ada Saya, Nindris Kelisa. dan ada rekan saya satu lagi yaitu ada. Dan saya Zulhairi. Seperti kita ketahui di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini yaitu dataran tinggi yang mayoritas masyarakatnya itu yaitu mata pencariannya itu sebagai petani, baik petani buah-buahan maupun petani sayur mayur. Salah satu buah-buahan yang dihasilkan di Rejang Lebong yaitu buah jeruk. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar. Menganalisis pasar lokal untuk mengetahui minat petani dan seberapa besar kebutuhan mereka. Terdapat potensi pasar yang signifikan di wilayah Curup karena banyak petani yang bertani, baik itu petani buah dan petani sayuran. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk, para petani di Curup menggunakan pupuk kandang dan pupuk NPK, sehingga menunjukkan adanya kebutuhan akan pupuk organik. Oleh karena itu, dengan adanya pengolahan limbah sisa jeruk menjadi pupuk organik, tentu saja dapat digunakan oleh para petani, sehingga dengan menggunakan pupuk organik dari limbah jeruk ini dapat mengurangi biaya pembelian pupuk kimia dan dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dan menjadi daya tarik bagi para petani wilayah Curup. Selanjutnya yaitu ada analisis kompetitor. Jadi untuk saat ini dari yang dilihat belum ada yang menjual produk ini atau mengolah limbah jeruk ini menjadi sebuah pupuk organik pada wilayah Curup. Oleh karena itu, bagaimana sih produk ini bisa dikenal oleh para petani dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat? Karena para petani tentunya tidak akan bisa lepas dari yang namanya pupuk kimia. Namun dengan adanya pupuk organik ini, itu tuh diharapkan para petani bisa mengurangi dalam penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga yaitu segmen pasar. Untuk target pemasaran pada produk pupuk organik ini, karena produk ini berfungsi untuk meningkatkan pH tanah atau untuk kesuburan tanah yang menjadi target utama yaitu para petani, produsen pupuk, serta masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan. Baiklah, untuk analisis resiko. Jadi yang pertama yaitu ada A, kekuatan. Jadi kekuatan dari produk pupuk organik ini, satu, harga produk itu terjangkau sesuai dengan kemampuan dari konsumen. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan. Yang keempat, produk tahan lama kurang lebih 6 bulan. Nah, untuk kelemahannya, untuk pupuk organik ini belum ada yang mengelola dan masyarakat tentu belum sepenuhnya percaya akan produk pupuk organik ini yang terbuat dari limbah jeruk ini, sebab belum ada salah satu dari petani yang menggunakannya. Oleh karena itu, tentu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pupuk organik ini masih kurang. Adapun ancaman, jika pupuk organik ini sudah dapat diterima oleh para petani dan juga tingkat kepercayaan untuk pupuk organik ini sudah ada, akan ada kemungkinan untuk para petani membuat sendiri pupuk organik dari limbah jeruk ini. Sebab dalam membuat pupuk organik ini, bahan yang digunakan tidaklah terlalu banyak, namun memiliki manfaat. Adapun pengembangan usahanya untuk mengembangkan produk pupuk organik yang berasal dari limbah jeruk ini yaitu dalam produksi produk senantiasa melakukan pengujian terhadap produk yang akan dipasarkan sehingga ketika digunakan produk ini akan memberikan manfaat. Karena dengan melakukan pengujian artinya setiap produk yang dipasarkan itu memang benar-benar telah diuji dan tentunya sangat menjaga khasiat yang akan diperoleh dari pupuk tersebut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rencana produksi pupuk organik yang telah kami jelaskan. Yang pertama, mekanisme produk. Sebelum melakukan produksi, tentunya kita harus menyiapkan semua alat dan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Produksi awal ini kami menggunakan kurang lebih 20 buah jeruk yang sudah busuk atau yang tidak layak dikonsumsi lagi. Bahan selanjutnya kita menggunakan kapur bangunan sebanyak 3,5 kg. Sedangkan untuk air sebanyak 25 liter. Selanjutnya langkah-langkah mekanisme memproduksi pupuk organik dari limbah jeruk. Yaitu yang pertama, siapkan jeruk yang sudah tidak layak dikonsumsi sebanyak 25 buah. Kemudian potong jeruk-jeruk tersebut menjadi beberapa bagian atau kecil-kecil.
Kemudian kita siapkan blender, kemudian kita blender jeruk tersebut menjadi halus. Untuk memblender buah jeruk dengan mengambil sebagian air dari yang sudah disiapkan, yaitu dari 25 liter. Nah, baik, dalam pembuatan pupuk organik ini kami memerlukan produsen. Yang pertama, kami mengambil produsen itu dari petani jeruk, yang mana petani jeruk banyak membuang buah jeruk yang tidak layak dikonsumsi atau tidak layak dijual. Yang kedua juga kami mengambil dari pasar yang mana dari pedagang-pedagang buah, yang mana apabila buah jeruk yang tidak laku, mereka akan membuang jeruk tersebut. Dengan itulah kami akan mengambil dan kami kelola menjadi pupuk organik ini. Nah, di sini dalam memproduksi pupuk organik dari limbah jeruk ini, kami memproduksinya di rumah sendiri, yaitu di rumah saudara teman saya, yaitu saudara Niken di Desa Karangjaya, Kecamatan Selupur Rejang Lebong. Yang mana di sana banyak petani-petani jeruk, sehingga kami mudah mendapatkan produsen untuk supplier bahan-bahan kami. Baik, dalam memproduksi pupuk organik dari limbah jeruk ini, kami memproduksinya sendiri, terkhususnya dari kelompok kami sendiri. Dan apabila ada perkembangan permintaan dari pupuk ini, kami akan mempunyai ide akan mempekerjakan orang-orang sekitar, sehingga akan membantu perekonomian sekitar. Baiklah, untuk perencanaan pemasaran itu ada harga produk. Jadi harga produk ini dihitung dari HPP. Nah, di mana dalam biaya produksi pupuk ini yaitu telah dihitung sebesar 92.500. Dan untuk sekali produksi itu menghasilkan 25 botol. Nah, untuk perhitungannya yaitu dari biaya produksi dibagi dengan hasil produksi, yaitu ada 92.500 dibagi dengan 25 botol tadi, itu untuk harganya yaitu 3.700. Namun untuk penghitungan HPP-nya yaitu dengan rumus yang telah tertera. Jadi itu ada 3.700 ditambah 30% dikali dengan 3.700, yaitu sama dengan 4.810. Nah, itu tadi kan setelah kita peroleh nih harga HPP yaitu 4.810. Itu adalah penetapan harga untuk per botol. Jadi dalam hal ini kami menetapkan untuk harga jual yaitu 8.000 per botolnya dengan takaran 1 liter per botol. Untuk promosi produk sendiri, selain dari muka ke muka atau itu dari kita ke sesama para petani, selain itu juga sekarang kan itu sudah banyak tuh media sosial. Jadi setelah pembuatan brosur itu bisa langsung disampaikan ke media sosial, baik itu dari Instagram, Facebook, apapun itu di status WA. Jadi dengan adanya perkembangan zaman ini sangat membantu dalam mempromosikan produk. Nah, selain itu juga karena pupuk organik ini terbilang masih baru, jadi untuk promosi yang lebih lanjut itu bisa mengadakan sosialisasi terhadap para petani. Selanjutnya yaitu dalam proses pendistribusian. Nah, dalam proses pendistribusian ini itu melibatkan pelatihan, sosialisasi, dan kemitraan dengan petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, serta dapat menggunakan pupuk organik sebagai pupuk pengganti. Tenaga pemasaran ini yaitu kami dari owner atau dari anggota kami sendiri untuk melakukan pemasaran kepada para petani. Untuk rencana keuangan yaitu ada aset. Jadi aset ini adalah kebutuhan pokok dalam pengolahan produk, yaitu seperti ada blender, pisau, telenan, ember, yaitu ada juga pH meter serta soil pH meter. Itu bisa dilihat dari tabel di atas. Nah, jadi jumlah dari aset sendiri itu ada 472. Sedangkan untuk biaya produksi atau ini biaya satu kali produksi ya. Nah, jadi untuk satu kali produksi itu dibutuhkan ada yang pertama itu tentunya limbah jeruk atau jeruk yang sudah tidak dapat dikonsumsi, kemudian ada kapur bangunan serta yaitu menggunakan juga air. Nah, itu juga setelah diterterakan di dalam tabel di atas yaitu dengan jumlah total pembiayaan yaitu ada 92.500. Inilah untuk selanjutnya yaitu ada pengasumsian penjualan. Jadi untuk asumsi penjualan ini telah dihitung dari biaya produksi itu menghasilkan 25 liter.
pupuk organik. Jadi dari 25 liter itu akan kalau dimasukkan dalam botol yang berisikan 1 liter itu berarti menjadi 25 botol. Dan untuk biaya itu telah dihitung dengan menggunakan HPP tadi, yaitu diperoleh 1 botol yaitu 4.810. Kemudian untuk analisis balik modal sendiri, yaitu dalam pengambilan keuntungan setelah dihitung dari HPP itu diperoleh harga 1 liter per botol adalah 4.810 dan harga jual yang ditetapkan oleh kami itu ada 8.000. Jadi untuk memperoleh keuntungan yaitu dari produk yang dihasilkan tadi kan 25 liter per botol dikalikan dengan harga yang ditetapkan. Jadi 25.000 ini dikalikan dengan 8.000 yaitu 200.000. Serta itu kita akan menghitung dulu keuntungan dari hasil produksi ini, yaitu dari perolehan harga dikurang dengan modal biaya produksi. Jadi 200.000 dikurang 92.500 yaitu keuntungannya adalah 107.500. Nah, sedangkan keseluruhan modal yaitu dari aset ada 472.000. Untuk pengembalian balik modal itu akan kembali setelah melakukan 5 kali produksi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana jalan keluar pengenalan pupuk organik. Untuk produk pupuk organik yang berasal dari limbah jeruk ini, dikarenakan belum adanya dari masyarakat di sekitar wilayah Curug yang menggunakan pupuk organik ini, serta belum adanya yang mengelola limbah jeruk ini, tentu tingkat kepercayaan dari masyarakat dan juga para petani memang belum ada. Dengan begitu, perlu diadakannya sosialisasi atau pengenalan terkait produk pupuk organik ini, sehingga masyarakat ataupun para petani bisa mengetahui manfaat dengan menggunakan pupuk organik ini yang berasal dari limbah jeruk. Selain melakukan sosialisasi atau pengenalan produk pupuk organik ini, juga perlu diadakan pengujian, sehingga dengan adanya pengujian dari pupuk organik ini, maka akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan pupuk organik ini. Dalam penggunaan pupuk, para petani memang tidak sepenuhnya bisa terlepas dari pupuk kimia. Namun, dengan adanya pupuk organik ini bisa sedikit mengurangi penggunaan pupuk kimia. Selain itu juga dapat mengurangi limbah yang berasal dari jeruk yang memang sudah tidak dikonsumsi. Jadi, untuk pupuk organik ini tentu ramah lingkungan. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat kepada para petani-petani muda. Sini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk organik, Jeruk sisa jadi harta.